Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan baik-baik selalu. Ini adalah foto dari Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Salah satu pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama, ormas yang juga ormas tertua juga selain Muhammadiyah. Sepak terjang beliau baik dalam organisasi kemasyarakatan NU dan juga pondok pesantren abad ke-18 yang didirikan oleh mbahnya, yaitu Kiai Abdus Salam atau Mbah Seha, dengan yang terkenal dengan pondok Selawenya, kemudian dilanjutkan oleh Mbah Wahab dengan pondok pesantren Bahrul Ulum. Pondok Selawe. Nama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah amatlah terkenal dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia modern. Kiai karismatik ini adalah tokoh yang bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, dan sejumlah ulama mendirikan Nahdlatul Ulama yang kini menjadi organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Sebagai seorang kiai, ia juga dikenal sebagai pengembang pondok pesantren Bahrul Ulum yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Salam atau Mbah Seha, seorang keturunan Raja Majapahit pada tahun 1838 Masehi di desa Tambak Beras, 3 km arah utara kota Jombang, Jawa Timur. Kiai Wahab sendiri adalah cicit Kiai Abdul Salam. Banyak cerita mengisahkan secara kronologis Kiai Abdul Salam, seorang keturunan ningrat, bisa sampai ke desa kecil yang kala itu masih berupa hutan belantara penuh dengan binatang buas dan yang dikenal sebagai daerah angker. Dalam kisah tersebut, Kiai Abdul Salam meninggalkan kampung halamannya menuju Tambak Beras untuk bersembunyi menghindari kejaran tentara Belanda. Bersama pengikutnya ia membangun perkampungan santri dengan mendirikan sebuah langgar musola dan tempat pondokan sementara buat 25 orang pengikutnya. Karena itu pondok pesantren itu juga dikenal dengan Pondok Selawe atau 25. Perkembangan pondok pesantren ini mulai menonjol saat kepemimpinan pesantren dipegang oleh Kiai Wahab. Sang cicit setelah kembali dari belajar di Mekah, ia segera melakukan revitalisasi pondok pesantren. Pertama kali yang didirikan adalah madrasah yang diberi nama Madrasah Mubdil Fan. Ia juga membentuk kelompok diskusi Taswirul Afkar dan mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon yang kemudian dideklarasikan sebagai organisasi keagamaan dengan nama Nahdlatul Ulama. Deklarasi itu ia lakukan bersama Kiai Hasyim Asy'ari dan ulama lainnya pada tahun 1926. Nama Bahrul Ulum itu tidak muncul saat Kiai Abdul Salam mengasuh pesantren tersebut. Nama itu justru berawal dari Kiai Wahab. Ia memberikan nama resmi pesantren pada tahun 1967. Dan dapat disimpulkan perjuangan dari Mbah Kiai Wahab Hasbullah yaitu ada 3 zaman. Yang pertama adalah zaman revolusi kemerdekaan. Di situ pada masa-masa menuju Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Yang kedua adalah pasca revolusi kemerdekaan. Yang ketiga adalah zaman Orde Baru.
Nah, Mbah Kiai Wahab ketika dalam pasca revolusi kemerdekaan sebagai penggerak juga bersama tokoh-tokoh nasional yang lainnya seperti Bung Karno, Bung Hatta dan yang lainnya, tentu sangat menginginkan adanya Indonesia yang merdeka. Bahkan beliau untuk memberikan support, semangat yang terkenal dengan Yalal Waton dengan menggunakan bahasa Arab, Yalal Waton. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena orang Belanda tidak tahu, kurang paham betul dengan bahasa Arab. Bagi anak-anak pesantren, khususnya pesantren-pesantren yang sudah lama berdiri abad ke-18, 19, abad ke-17 seperti Tebu Ireng, Tambak Beras, Lirboyo, Mbah Khalil Bangkalan, Cirebon, Magelang, Futuhiyah, Meranggen, juga ada Kalimantan dan sebagainya. Itu santri-santrinya itu sangat paham betul akan makna dalam syair bahasa Arab itu. Dan bagi orang Belanda nggak begitu paham, nggak begitu mudeng dengan syairnya itu. Yang terkenal dengan sampai sekarang ini yaitu syairnya begini. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, walatakum minal khirman, inhadu ahlal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, walatakum minal khirman, inhadu alal waton. Indonesia biladi angdaun warul fakhoma kullu mayyatika yawman tomi hayyal kohimama kullu mayyatika yawman tomi hayyal kohimama. Artinya, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Yaitulah syair-syairnya. Tetapi Mbah Wahab juga tetap memberikan santri-santrinya dengan amalan zikir, spiritualitas. Bagi yang pernah ditembak beras pasti akan paham betul ini, seperti ini. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihimin. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihimin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal akhwali muhtahimi. Itulah sahabat-sahabat semuanya, ringkasan dari Mbah Kiai Wahab Asbullah yang tidak bisa lepas dari ayahanda dan juga Mbah Kiai Abdus Salam yang juga penggerak pendidikan informal, pendidikan pesantren yang sudah sangat prosesnya lama, abad ke-18. Termasuk salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.